Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaris Tama dari kelas 11 MIA 4. Saya akan membahas tentang sistem ekskresi manusia. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih pengertian dari sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi mengeluarkan zat-zat metabolisme yang seperti karbohidrat, urea, dan racun yang ada di tubuh kita. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, maka zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Lalu yang kedua adalah organ-organ sistem ekskresi. Di antaranya ada ginjal, ada kulit, ada hati, dan ada paru-paru. Yang pertama saya akan membahas tentang ginjal. Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi manusia. Ginjal memiliki bentuk menyerupai kacang merah yang berwarna merah kecoklatan. Organ ini terletak di kedua sisi tulang belakang, lebih tepatnya di rongga perut bagian belakang. Manusia memiliki sepasang ginjal di sisi kanan dan sisi kiri. Setiap ginjal berukuran sekitar 10-12 cm. Adapun bagian-bagian dari ginjal seperti korteks, medula, pelvis ginjal, dan ureter. Korteks adalah bagian terluar dari ginjal, medula adalah jaringan ginjal yang halus, ketiga adalah pelvis ginjal, yang keempat adalah ureter yang berfungsi untuk mendorong urin ke kandung kemih. Lalu, adapun fungsi ginjal diantaranya menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, menghasilkan urin. Adapun tahap-tahapan pembuatan urin diantaranya yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga augmentasi atau pengumpulan. Saya akan membahas tentang filtrasi. Filtrasi atau penyaringan darah, protein dan sel-sel darah tidak boleh keluar. Artinya protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Terjadinya di glomerulus dan hasilnya adalah urin primer. Lalu yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino terjadinya di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Yang ketiga ada augmentasi, ialah pengeluaran urea, amonia, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun. Terjadi di tubulus contortus distal. Hasilnya adalah urin jadi atau urin sesungguhnya. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang kulit. Kulit merupakan lapisan tubuh terluar yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Pertama saya akan membahas epidermis. Epidermis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan terluar epidermis tersusun atas sel kulit mati yang selalu mengelupas. Yang kedua ada lapisan malpighi, adalah lapisan yang tersusun atas sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen, terletak di bagian bawah dari dari lapisan tanduk. Lalu yang kedua dermis. Dermis terdiri dari kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ujung-ujung saraf. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat, kelenjar minyak menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab, pembuluh darah mengalirkan darah ke semua sel-sel. Terus yang terakhir ujung-ujung saraf penerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Lalu adapun fungsi dari kulit, diantaranya kulit berfungsi ekskresi dengan mengeluarkan keringat. Keringat tersebut berisi seperti garam dan urea dan air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Jadi apabila suhu tubuh meningkat, pembuluh darah melebar dan panas diantarkan ke kelenjar keringat sehingga mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Lalu yang ketiga adalah hati.
Kelenjar terbesar hati ini adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi diantaranya penawar racun, merombak sel darah merah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, merubah provitamin A menjadi vitamin A. Dalam hati, sistem ekskresi di hati ini fungsinya yaitu merombak sel darah merah dan merombak protein. Lalu yang keempat, paru-paru. Paru-paru merupakan bagian dari sistem ekskresi manusia. Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Saat kita bernapas melalui hidung dan mulut, berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Dan reaksi pembentukan energi tersebut melepas zat sisa yaitu CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Dan fungsi dari paru-paru diantaranya banyak fungsi vital, diantaranya manusia menghirup udara karena memerlukan oksigen. Yang kedua, saat manusia menghembuskan nafas, manusia mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Lalu mengendalikan pH darah dengan cara mengubah tekanan karbon dioksida dan menyaring gumpalan darah yang terbentuk dalam vena. Yang terakhir, dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung hati dari guncangan. Lalu adapun gangguan-gangguan dalam sistem ekskresi di antaranya batu ginjal, gagal ginjal, nefritis, hematuria, terus yang terakhir albuminuria. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal merupakan penyakit yang disebabkan dengan adanya endapan garam, kalsium, fosfat atau asam urat, urin di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kandung kemih. Lalu yang kedua, gagal ginjal. Gagal ginjal adalah penyakit yang disebabkan oleh kerusakan ginjal pada bagian korteks. Fungsi ginjal menurun secara perlahan sehingga tidak berfungsi lagi. Lalu ada nefritis. Nefritis, penyakit ini menimbulkan asam urat, urea ke pembuluh darah atau uremia. Lalu dan terjadi penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Proses cuci darah atau pencangkokan ginjal merupakan salah satu upaya penanganan dari nefritis ini. Lalu yang keempat ada hematuria. Dari hematuria ini merupakan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan dengan adanya gesekan batu ginjal di dalam saluran kemih. Yang terakhir ada albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus. Glomerulus merupakan bagian dari ginjal yang berperan dalam proses filtrasi. Jika terjadi hal tersebut, umumnya ditemukan adanya protein pada urin. Lalu yang terakhir, gimana sih cara menjaga kesehatan dari sistem ekskresi? Adapun cara-caranya diantaranya yang satu, minum air putih yang cukup. 2, mengatur pola makan. 3, istirahat yang cukup. 4, rajin berolahraga. Yang kelima, tidak merokok dan minum alkohol. Itu pun cara-caranya agar kita dapat menjaga kesehatan sistem ekskresi kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.